Apabila sampai 76 hingga 90 maka zakat padanya 2 bintu labun sampai 90. Apabila ia sampai 91 hingga 120 maka zakat padanya 2 hikoh yang bisa dinaiki oleh unta jantan. Apabila lebih daripada 120, kedua unta 120 lebih, 1 hikoh, maka zakat 1 bintu labun dan pada tiap 5 1 hikoh. Bintu labun ongkoh, hikoh ongkoh. Hikoh mah setiap 50. Dan barang siapa tidak ada padanya melainkan unta, maka tidak ada padanya zakat, kecuali orang kalau yang mempunyai mau memberi infak. Apabila ada ia 40 hingga 120 kambing, 40 sampai 120, 1 kambing apabila lebih dari 120 hingga 200 maka zakatnya 2 kambing. Apabila lebih daripada 200 hingga 300 maka zakatnya 3 kambing. Apabila lebih daripada 300 maka zakatnya 3 kambing. Apabila lebih daripada 300 maka zakatnya pada tiap-tiap 100 1 kambing. Terus gaduh dombana 300 ontana. Apabila kambing pencari makan sendiri kepunyaan seorang kurang daripada 40 kambing walaupun 1, maka tidak ada padanya zakat kecuali yang punya mau, dan tidak boleh dikumpulkan yang terpisah. Dan tidak boleh dipisahkan yang terkumpul karena takut kena zakat. Dan apa-apa yang terjadi kepunyaan 2 orang yang bersekutu, maka mereka berhitung antara mereka dengan yang bersekutu. Maka mereka berhitung antara mereka dengan adil, dan tidak boleh dikeluarkan buat zakat binatang tua, dan tidak boleh yang buta, dan boleh dan tidak boleh diambil yang jantan kecuali kalau pengeluar zakat mau. Dan pada perak yaitu pada 200 dirham Zakaria zakatnya 1/4 dan 1/10. Itu zakat simpanannya. Perak 2/3 2,5 sama dengan ini zakat dagang 2,5. Jika tidak ada melainkan 190 maka tidak ada zakat padanya kecuali jika yang empunya itu mau beri. Dan barang siapa ada padanya unta sampai batas zakat jaza'ah padahal tidak ada padanya jaza'ah, hanya ada hikoh, maka boleh diterima dia daripadanya, tapi wajib ia tambah 2 kambing kalau mudah yang demikian baginya, atau 20 dirham. Dan barang siapa ada padanya unta yang wajib zakat hikoh padahal tidak ada hikoh padanya, hanya ada jaza'ah, maka sungguhnya boleh diterima jaza'ah daripadanya. Tapi pemungut zakat wajib memberi kepadanya 20 dirham atau 2 kambing. Diriwayatkan dia oleh Al-Bukhari. Nah, ini aturan tentang zakat dengan ukuran-ukurannya. Ada baiknya ditulis ulang di resume. Selanjutnya silakan 623.
Hakimu. Iya. An Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ilal Yaman, mengutusnya kepada Yaman, ke tempat bernama Yaman. Fa'amarahu, Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal an ya'khudha min kulli salasina baqarah, mengambil zakat dari setiap 30 sapi. Siapa yang punya 30 sapi? Ada. Maka zakatnya tabi'an atau tabi'atan. Satu tabi atau satu tabi'ah. Apa tabi? Sapi yang berumur setahun, jantan atau betina. Apa tabi'ah? Sapi yang berumur 2 tahun dan betina. Hebatnya gaduh sapi 30 ekor. Zakatnya adalah tabi atau tabi'ah. Tabi artinya sapi setahun, baik jantan atau betina. Tabi'ah sapi 2 tahun, jenis kelaminnya cewek, girls cow. Wa min kulli arba'ina musinnah, dan di setiap 40 musinnah. Apa musinnah? Sapi berumur 2 tahun. Tadi mohon maaf, tabi'ah itu setahun jantan betina. Kalau yang 2 tahun musinnah. Setiap sapi berumur 2 tahun punya berapa ekor? 40. Punya 40 ekor, zakatnya musinnah. Sapi berusia 2 tahun. Ini yang dikurbankan. Sapi 2 tahun maju ke 3, musinnah. Nanti kalau tidak ada musinnah, ada jaza'ah. Wa min kulli halimin dinaron, dan pada tiap-tiap yang balik 1 dinar. Au adlahu ma'afiriyan, atau sebanding dengan itu dari kaum Ma'afiri, nama satu kabilah di Yaman. Ini mah jizyah, ya, sedang menjelaskan jizyah. Jizyah itu apa? Pajak untuk orang kafir. Orang kafir diam di negara Islam bayar jizyah. Maka kata Nabi, 1 orang yang sudah balik, jizyahnya 1 dinar, atau sebanding dengan kaum Ma'afiri. Ini diriwayatkan oleh beberapa imam sampai disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini aturan sapi, tadi aturan domba. Rok sing baleunghar gaduh sapi 30, 40, luar biasa. Neng naon damel teh? Abdi mah tukang ngangon. Ngangonna 30 ku padamel. Abdi mah ninggalan we. Naon gitu aja. Tukang ngangon tapi ninggalan hungkul. Selanjutnya silakan 624. Rawahu Ahmad wa li Abi Dawud aidan
la tu'khadu shadaqatuhum illa fi dzurihim. An Amr bin Syu'aibin, dari Amr bin Syu'aib, an abihi, dari bapaknya Syu'aib, an jaddihi, dari kakeknya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, tu'khadu shadaqatul muslimin, diambil zakat orang Islam, ala miyahihim, di perairan mereka. Berarti ini zakat ngobrol apa? Zakat apa? Kaitan dengan perairan. Zakat tani, namanya zakat air. Mesin Avatar. Kekuatan air, kekuatan api, kekuatan bumi. The Legend of Aang. Zakat tani, riwayat Ahmad dan Abu Dawud juga meriwayatkan dengan tambahan la tu'khadhu shadaqatuhum illa fi durihim, tidak boleh diambil zakat mereka illa fi durihim, melainkan di kampung-kampung mereka. Di mana zakat diambil, di situ zakat dibagikan. Yang zakat orang Lebak Suci, bagikan di mana? Di Lebak Suci. Kecuali kalau sudah terpenuhi baru boleh mensubsidi daerah lain. Lanjut. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi, tidak ada kewajiban untuk seorang muslim, fi abdihi, pada hamba sahayanya, wala farasihi, dan tidak ada pada kendaraannya, sedekah, tidak ada wajib zakat. Tidak ada zakat kendaraan dan tidak ada zakat hamba sahaya. Kalau beli kendaraan baru ada zakat. Kalau kendaraannya untuk dijual lagi, tapi untuk dipakai sendiri mah ada zakat tidak? Tidak. Riwayat Bukhari ini ya, dalam riwayat Muslim ada tambahan, laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri, tidak wajib zakat seorang hamba sahaya kecuali zakat fitri atau fitrah. Lanjut. Iya. Hadis selanjutnya an Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli saimati ibilin, pada setiap unta yang cari makan sendiri,
fi arba'ina pada 40 bintu labunin, zakatnya bintu labun. Tadi bintu labun itu sudah dijelaskannya. Apa bintu labun? Anak unta betina umurnya masuk tahun ketiga. Kalau anak unta jantan umur masuk tahun ketiga, ibnu labun. Kalau betina bintu. Ada bencong. Nah, unta saja tidak ada yang bencong, apalagi manusia. Eleh-eleh ku unta. La tufarraqu ibilun an hisabiha. Jadi tadi 40 unta cari makan sendiri, zakatnya bintu labun. Jadi seekor unta umur 3 tahun. Tidak boleh dipisahkan unta dari perhitungannya. Maksudnya tidak boleh dipisah unta oleh pemungut zakat supaya zakatnya jadi banyak. Tidak boleh. Jadi sesuaikan saja. Man a'toha mu'tajiron, barang siapa memberi zakat itu karena mengharap ganjaran, biha dengan zakatnya itu palahu ajruha, maka ia akan dapat ganjaran. Waman mana'aha, dan barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, fa innaha akhidhuha wa syatro malihi, maka sesungguhnya kami akan ambil dia beserta separuh dari hartanya. Jadi zakat mah berhak untuk dipaksa untuk diambil, usaha ke negara. Karena kita mah amil di bawah tugas negara. Ya kan bisa tuh. Bantu. Bu, zakat. Mual. Oh, paksa. Itu negara ya. Kalau kita sekarang susah, paling terus ditagih. Dan zakat itu tidak besar sebenarnya, kecil. Azmatan min azamati rabbina, sebagai perintah keras dari perintah-perintah Tuhan kami. La yahillu li ali Muhammadin minha syai', tidak halal bagi keluarga Muhammad daripada zakat itu walaupun sedikit. Keluarga Nabi Muhammad tidak boleh memakan harta zakat, khusus keluarga Nabi. Makanya pas Abu Bakar mimpin ya, Nabi meninggal diganti sama Abu Bakar. Kan Abu Bakar mah di perangan, orang yang suka sholat tapi tara zakat. Murtad seorang Abu Bakar. Sok sholat tapi tara zakat, murtad. Diajakan gelut ke Abu Bakar. Kalau sekarang kita berani? Halo, yang suka ke masjid tapi tara zakat, cek Abu Bakar murtad. Kita berani memerangi? Tidak ya. Kenapa? Karena yang tadi itu di zaman Abu Bakar itu dilembagakan sebuah negara. Paling urang teras ngemutan, ayo bapak bade nitip zakat, ibu bade nitip zakat, teras dia mutan. Ada 3 hal dalam Al-Quran yang tidak bisa dipisahkan. 1, atiullah wa atiur rasul. Taat Allah, taat Rasul bisa dipisah? Tidak. 2, aniskurli wali walidayk. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Bisa dipisah? Tidak. Yang ketiga, aqimus sholata wa atus zakat.
Sok salat tara zakat 2 rakaat. Sok zakat tara salat 2 rakaat. Zakat henteu salat henteu cilaka 12 eta. Jadi salat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Makanya berhak untuk dipaksa di zaman Rasul. Paling di urang mah ayeuna teras weh emutan. Lanjut. Ya. Hadis selanjutnya ngobrolkeun zakat naon? An aliin qala Rasulullah SAW, idza kanat laka mi'ata dirhamin, kalau kamu punya 200 dirham. Dirham itu uang perak ya. Wahala alaihal haul, sudah 1 tahun. Haul itu 1 tahun. Jadi untuk simpanan emas perak ada 2 istilah, ada nisab, ada haul. Haul 1 tahun, nisab batas minimal kita punya. Tuh. Kalau kamu punya uang perak 200 dirham kata Nabi, fafiha khamsatu darahim, maka di situ ada wajib zakat. Berapa? 5 dirham. Walaisa 'alaika syai' hatta yakuna laka 20 dinaron. Tidak wajib zakat kecuali kalau sudah punya 20 dinar. Kalau dinar mah uang apa? Emas. Wahal 'alaihal haul, kalau sudah 1 tahun, hawalnya 1 tahun. Fafiha nisfu dinarin, maka zakatnya setengah dinar. Pamazada pabihisabidalik, kalau lebih dari itu maka zakatnya menurut perhitungannya. Walaysa fi malin zakatun, tidak ada di satu harta yang wajib zakat hatta yahula alaihil haul, hingga liwat atasnya 1 tahun. Hadis ini walaupun diperselisihkan, tetapi hadis ini mendapat bantuan dari hadis lain sehingga menjadi hadis yang kuat. Nah, kalau diartikan begini, 200 dirham uang perak itu sama dengan 672 gram perak. Ada di rumah kalian yang punya perak 672 gram? Gaduh perak sabra gram di bumi? Tas mencapai 672. Perak teh emas muda, so disebut emas muda. Sanes mamah muda. Emas. Nah, kalau teteh-teteh sudah punya simpanan perak 672 gram, zakatan gitu. Berapa zakatnya? 85 dari 675 teh 672 teh berapa tadi? 5 dirham. Jadi lamun 200 dirham 672 gram, lamun 5 dirham sabaraha gram? Tinggal dietang, dibagikeun. Kalau emas 20 dinar itu kalau dikonversi karena gram kurang lebih 85 gram. Ada yang ibunya punya emas 85 gram? Luar biasa ya. Gaduh emas di bumi 85 gram?
Nah, maka zakatnya itu kalau ini mas simpanan ya, mas simpanan. Kalau sudah mencapai 80 gram dan sudah mencapai 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. Ya, tinggal dihitung nanti berapa gram setengah dinar. 1 gram itu berapa sekarang? 1 juta ya kurang lebih. Berarti kalau 85 gram diuangkan berapa? 85 juta. Nah, ini termasuk kepada kalau kita punya tabungan. Kita punya tabungan lebih dari 85 juta, sudah mencapai 1 tahun, zakat simpanan. Itu zakatnya 2,5% atau setengah dinar. Tadi yang perak juga sama 2,5%-nya. Mudah-mudahan kita punya emas dan perak supaya bisa zakat. Mun dagang niatan hoyong tiasa zakat, tani hoyong tiasa zakat. Akhirat kahontal, dunia kasamper. Terus ada cari teh atas hiji deui cenah teh sipa. Terakhir ya. Dari Tirmizi atau riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar, barang siapa dapat harta maka tidak ada zakat atasnya melainkan sudah lewat atasnya 1 tahun. Tapi hadisnya mauquf. Mauquf itu perkataan sahabatnya. Dikatakan mauquf perkataan sahabat bukan perkataan Nabi, tetapi ulama hadis pandang bahwa hal setahun itu tak bisa jadi dari sahabat bahkan dari Rasulullah. Maksudnya itu zakat simpanannya. Mun simpanannya aya ukuran kedah 1 tahun heula. Lamun dagang teu aya hawa dagang. Perhiasan teu aya. Tani teu aya. Jadi nu hawa mah hanya simpanan saja. Itu dulu, nanti kita ketemu lagi bulan depan masih di bab zakat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum.